Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah masuk tanggal gajian nih Mam. Tanggal ini adalah tanggal yang tidak pernah bisa dilupakan oleh para IRT yang mendapatkan nafkah bulanan ya Mam. Jika nafkah sudah diterima, maka kita berkewajiban mengelolanya supaya semua kebutuhan terpenuhi, dan kita juga harus mengusahakan supaya tetap bisa untuk menabung walaupun cuma sedikit. Karena menabung itu yang paling penting harus konsisten, bukan nominalnya yang harus banyak. Biarlah nominal sedikit, tapi jika kita konsisten nanti juga akan menjadi banyak jika dikumpulkan. Baiklah Mam, Bunda dan teman-teman, sebelum aku membuat budget untuk bulan Januari, di sini aku mau mengevaluasi anggaran pada bulan Desember terlebih dahulu. Evaluasi ini sangatlah penting agar kita bisa mengetahui bagaimana keuangan kita. Apakah kita boros atau kita sudah bijak menggunakan setiap anggarannya. Untuk kewajiban semua sudah bersifat tetap ya, jadi tidak ada selisihnya ataupun tidak ada berlebih gitu ya, memang sudah pas. Selanjutnya aku akan cek di kategori kebutuhan apakah aku over budget ataukah masih ada sisa. Yang pertama, beras. Dari yang aku anggarkan 160.000 masih ada sisa 35.000, berarti sudah terpakai 125.000 rupiah. Untuk sisanya ini aku tidak akan keluarkan ya, aku akan tetap simpan di dompet pintar ini saja. Jadi nanti aku tinggal tambahkan kekurangannya. Karena untuk bulan ini Pak suami mengalami penurunan pendapatan ya. Jadi untuk tetap mencukupi, aku tidak akan keluarkan sisa dari anggaran bulan Desember. Aku akan tambahkan saja nanti kekurangannya. Oke, lanjut lagi. Untuk belanja bulanan tidak ada bersisa ya teman-teman. Dari yang aku budgetkan 200.000 rupiah. Belanja mingguan juga tidak bersisa, semuanya itu benar-benar habis. Untuk budget susu dari yang aku budgetkan 450.000, di sini masih ada sisa 150.000. Berarti yang sudah terpakai adalah 300.000 rupiah. Untuk sisa-sisanya ini aku akan tetap tinggalkan di dalam dompet pintar ini dan aku tulis jumlahnya itu di kertas gitu ya, biar nanti ketahuan. Selanjutnya untuk pampers dari budget 130.000, di sini masih ada sisa 19.000. Berarti terpakainya itu adalah 111.000 rupiah. Selanjutnya untuk paket data itu habis ya, memang paket data itu memang budgetnya itu udah pas 80.000 rupiah. Jangan lupa untuk sisa-sisanya dan aktual atau realitinya itu dituliskan ke buku ya, supaya kita itu tahu berapa sebenarnya total yang kita habiskan dalam satu bulan itu. Selanjutnya untuk gas itu juga udah habis ya teman-teman, benar-benar tidak bersisa. Untuk bensin dan kebutuhan ayah juga nggak bersisa. Dana tak terduga dan dana kesenangan juga habis total. Untuk bulan Desember masih ada sisa sebesar 204.000 rupiah. Alhamdulillah, Masya Allah, masih bersyukur ya, masih ada sisa dari budget bulan sebelumnya. Setelah selesai dievaluasi anggaran bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember, lanjut di sini aku mau membuat anggaran untuk bulan Januari. Sebelum lanjut, aku mau sedikit menjelaskan untuk bulan ini gaji Pak Su itu mengalami penurunan karena ada satu dan lain hal. Jika gaji suami mengalami penurunan, di sini kebijakan istri dalam mengelola keuangan benar-benar diuji ya teman-teman. Jadi istri harus jauh lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jadi untuk bulan ini gaji Pak Su itu jauh lebih sedikit daripada bulan sebelumnya. Tapi aku tetap bersyukur karena Pak Su masih bisa gajian. Alhamdulillah, kita harus tetap bersyukur berapapun yang kita terima. Seperti potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ibrahim ayat 7 yang menyuruh kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Untuk pendapatan Pak suami pada bulan ini adalah Rp2.800.000. Untuk kewajiban masih sama ya seperti bulan sebelumnya, dikarenakan memang kewajiban ini nominalnya itu sudah tetap. Untuk cicilan 822.000, arisan 50.000, listrik Rp200.000. Untuk totalnya adalah Rp1.072.000. Alhamdulillah udah selesai untuk kategori kewajiban. Lanjut di sini aku mau menulis kategori kebutuhan ya. Untuk kategori kebutuhan ini akan banyak perubahan di nominalnya dikarenakan aku menyesuaikan dengan pendapatan dan budget yang ada. Untuk beras budgetnya itu masih 160.000 ya, tapi dikarenakan tadi masih ada sisa dari budget bulan Desember 35.000, jadi di sini aku nambah 125.000 dan di sini aku tulis saja 125.000 ya untuk budget bulan ini. Untuk belanja bulanan bulan ini aku budgetkan 150.000. Bulan lalu 200.000 ya aku budgetkan, tapi bulan ini harus turun karena menyesuaikan budget jadi 150.000 saja. Semoga cukup. Belanja mingguan sebelumnya aku budgetkan 130.000 per minggu, sekarang aku budgetkan 120.000 per minggu, jadi ada 4 kali Jumat berarti Rp480.000. Walaupun budget belanja mingguan ini turun, insya Allah aku akan berusaha ya supaya tetap cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Dan lanjut di sini untuk susu Twin, bulan lalu aku budgetkan 450.000, tapi tadi masih ada sisa 150.000, berarti yang terpakai itu hanya 300.000. Jadi untuk bulan ini aku akan turunkan budget susunya Twin menjadi 350.000 aja. Dikarenakan tadi ada sisa 150.000 di dompet pintar, aku di sini akan tambah 200.000 saja. Untuk Pampers juga aku kurangi ya, bulan sebelumnya aku anggarkan 130.000, tapi masih ada sisa 19.000. Jadi untuk bulan ini aku tambahkan aja 100.000. Selanjutnya untuk paket data sama dengan bulan sebelumnya yaitu 80.000, gas tetap 25.000, bensin 100.000. Kebutuhan air harus dikurangi dari bulan sebelumnya 360.000 menjadi 160.000 aja untuk bulan ini. Jadi kekurangannya nanti akan diambil dari uang yang lain, misalnya manen sawit gitu, jadi aku akan ambil dari situ. Total untuk kategori kebutuhan ini adalah Rp1.420.000. Lanjut ke kategori dana lain-lain. Untuk dana tak terduga dan dana kesenangan masing-masing aku anggarkan Rp100.000. Jadi totalnya adalah Rp200.000. Alhamdulillah udah selesai untuk membuat kategori dana lain-lain. Lanjut di sini aku mau menuliskan budget untuk kategori sinking fund aku. Untuk kategori atau pos sinking fund aku itu ada 7 ya, yaitu dana darurat, pendidikan, Idul Fitri, keinginan, skincare dan jurnal, kesehatan dan kendaraan. Jadi masing-masing pos aku anggarkan 15.000 saja. Gak apa-apa, cuma sedikit, yang penting aku bisa selalu konsisten untuk mengisi setiap pos sinking fund aku ini. Total untuk kategori sinking fund ini adalah Rp105.000. Alhamdulillah walaupun sedikit tapi aku masih bisa untuk mengisi sinking fund ini ya. Jadi total keseluruhan adalah Rp2.797.000. Masih ada sisa Rp3.000 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih teman-teman, mam dan para bunda semuanya, aku udah kelar untuk membuat anggaran untuk bulan Januari. Lanjut di sini aku mau ke part yang paling menyenangkan dari part yang lain, yaitu memasukkan uang ke dalam dompet pintar ini sesuai dengan pos dan budget yang sudah aku tuliskan tadi. Rasanya melihat dompet ini terisi lagi jadi berasa lega dan berasa senang ya teman-teman. Jika kita sudah memasukkan uang ke posnya masing-masing, kita tidak akan merasa kaya di awal bulan ya, sehingga kita insya Allah akan bisa mengatur keuangan kita sampai akhir bulan nanti. Intinya kita harus sering evaluasi ya untuk keuangan kita. Minimal itu 1 minggu sekali untuk menghindari kita supaya kita tidak boros. Ketika kita memilih untuk hidup hemat, bukan berarti kita tidak bisa jajan atau yang lainnya, tapi lebih tepatnya kita bisa mempertimbangkan setiap uang yang akan kita keluarkan. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih
mana yang kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Bukan berarti kita tidak boleh membeli apa yang kita suka ya, tapi kita harus lebih bijak mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Berhemat dan bijak dalam mengelola keuangan itu bukan perintah dari pakar keuangan ya teman-teman, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting itu bukan seberapa banyak uang yang kita terima, tapi seberapa pintar dan bijak dalam kita mengelolanya. Oke, alhamdulillah setelah selesai memasukkan uang ke dalam pos sesuai dengan posnya masing-masing ya. Lanjut di sini aku mau memasukkan uang ke sinking fund aku. Karena tidak ada uang kecil, jadi untuk uangnya ini aku akan simpan saja dulu di luar ya teman-teman. Jadi nanti aku akan coba tukar dulu uang kecilnya. Karena sekarang itu cari uang kecil itu lumayan susah banget teman-teman. Berarti untuk sinking fund kesehatan, kendaraan, jurnal dan skincare di sini masing-masing masih 15.000 ya jumlahnya. Untuk kategori pendidikan anak yang awalnya 245.000 ditambah 15.000 berarti totalnya 260.000 rupiah. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk kategori Idul Fitri di sini itu awalnya 280.000 rupiah, berarti nanti akan aku tambah 15.000 berarti totalnya itu sudah 295.000 rupiah. Selanjutnya untuk sinking fund keinginan itu 100.000 ditambah 15.000 berarti nanti akan ada 115.000. Untuk dana darurat 105.000 ditambah 15.000 nanti berarti totalnya 120.000 rupiah. Oke, alhamdulillah semua step udah kelar dari evaluasi anggaran bulan Desember. Lanjut membuat anggaran untuk bulan Januari dan memasukkan uang ke pos masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.